Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ananda soleh soleha hebat. Kaifa halukum? Ibu selalu doakan antum semuanya, ayah bunda dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ananda ibu, untuk pembelajaran matematika hari ini kita akan membahas soal latihan pada hari Senin lalu ya. Beberapa alhamdulillah sudah banyak yang benar, namun beberapa masih ada yang belum tepat jawabannya. Agar lebih berkah, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Hayabina naftah darsana bikiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ibu, kemarin ibu mengirim 2 soal ya nak ya, untuk soal menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan operasi pecahan, perkalian, atau pembagian. Nah, dalam video penjelasan ibu tentang menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan operasi pecahan, di sana sudah ada contoh soal yang bisa antum pelajari ya. Nah, untuk latihan yang pertama ini, seperti biasa, kalau bentuk soal berupa soal cerita, yang perlu kita lakukan adalah menuliskan diketahui, ditanya, lalu kita jawab ya. Jadi kita tulis dulu diketahui. Jadi kalau dari soal nomor 1 ini apa yang kita ketahui? Sebuah papan persegi panjang. Berarti ada papannya berbentuk persegi panjang atau kita simbolkan dengan P adalah 2/5 desimeter, 8 2/5 desimeter. Kemudian lebarnya kita simbolkan dengan L, 5 3/4 desimeter. Kemudian dari soal apa yang ditanya? Berapa desimeter persegi luas papan tersebut ya? Berarti kita tulis di sini ditanya luas papan. Nah, kalau dalam bentuk perkalian ini, dalam bentuk pecahan ini, atau dalam soal terkait dengan pecahan, bentuk perkalian atau pembagian, yang perlu antum ketahui adalah bentuk soalnya. Kalau di sini sudah jelas dikatakan luas papan yang berbentuk tadi apa? Persegi panjang. Berarti antum mereview lagi luas persegi panjang ya. Berarti kita jawab dulu. Berarti kita tulis dulu papannya bentuknya persegi panjang. Berarti kita gambar di sini sebuah papan bentuknya persegi panjang. Nah, diketahui panjangnya. Berarti ini panjangnya 8 2/5 desimeter. Kemudian apalagi yang diketahui? Lebarnya 5 3/4 desimeter. Baru kita mencari luasnya, luas papan yang bentuknya persegi panjang ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat rumus mencari luas persegi panjang? Ya, jadi untuk mencari luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar ya nak ya. Panjangnya berapa di sini? Panjangnya 8 2/5 desimeter dikali 5 3/4 desimeter. Nah, karena bentuk pecahannya masih bentuk pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Jangan terbalik ya nak. Kemarin ada yang mengirim ke ibu di sini ditulisnya 8 dikali 2 tambah 5. Terbalik. Untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa adalah penyebut dikali bilangan bulat di depannya ditambah pembilang ya. Biar jelas ibu tulis ya. 8 dikali 5 ditambah 2 per penyebutnya tetap 5 desimeter dikali 5 dikali 4 ditambah pembilangnya 3 per penyebutnya 4 desimeter.
Baru kita tulis hasilnya berapa. 8 dikali 5, 40 ditambah 2, jadinya 42 per 5 desimeter, dikali 5 kali 4, 20, ditambah 3, jadinya 23 per 4 desimeter. Nah, apakah antum masih ingat dalam perkalian bagaimana cara mencarinya atau rumusnya? Jadi, kalau dalam bentuk perkalian, kita tidak perlu lagi menyamakan penyebut karena kita langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang, per dikali penyebut dengan penyebut. Berarti kita tulis di sini 42 dikali 23 per 5 dikali 4. Nah, satuannya karena juga ikut dikali, jadi pangkat 2 ya. Ada yang tahu cara mencari 42 dikali 3? Nah, ini beberapa juga masih ada yang kurang tepat. Kita tulis ya. Di sini Ibu cari ya. 42 dikali 23. Nah, kuncinya balik lagi perkalian. Antum paham perkalian, hafal perkalian 1 sampai 9 ya. 2 dikali 3, 6. 4 dikali 3, 12. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8 ya. Hasilnya berapa? Kita jumlahkan. Jadinya 6, 6, 9. Jadi jawabannya adalah 9, 6, 6 per 5 dikali 4 adalah 20 desimeter kuadrat. Nah, ini bisa kita cari bentuk sederhananya. Bisa antum sama-sama dibagi 2 dulu, atau antum langsung mencari bentuk pecahan campurannya juga bisa ya. Caranya seperti apa? Kita cari lagi. Nih Bu, kasih jalannya juga. 9, 6, 6 dibagi 20 sama dengan berapa? Kita cari dulu 96, perkalian 20 yang mendekati 96 berapa? 4 ya, 4 dikali 2, 80. Kemudian kita kurangi 6, kemudian 6, 1 ya. 16 bisa dibagi 20? Tidak bisa, kita langsung ke 166. Perkalian berapa? 20 yang tidak lebih dari 166. Kalau 9 kali 20, 180. Sudah lebih ya. Kalau 8 kali 20, 160 ya, berarti bisa nih. 108 dikali 20, 160. Sisa berapa? 6. Nah, berarti 3 poin inilah yang nanti kita pindahkan ke bentuk pecahan campuran. Berarti kita tulis dulu penyebutnya berapa? 20. Hasil baginya berapa? 48. Sisanya berapa? 6 desimeter kuadrat. Selesai. Itu untuk langkah nomor 1 ya. Jadi antum pahami dulu soal bentuk soalnya. Bukan ditambah ya nak ya. Karena di sini udah jelas desimeter kuadrat luas. Berarti luas papan tersebut. Karena bentuknya persegi panjang, kita pakai rumus mencari luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Fahim tum Ananda Ibu? Semoga fahimna ya. Oke, itu tadi untuk pembahasan soal nomor 1. Kita masuk soal nomor 2 ya nak ya. Soalnya seperti ini. Pak Suta memiliki gabah 3/4 kuintal. Pak Abbas memiliki setengah dari milik Pak Suta. Pak Gani memiliki 1/4 dari milik Pak Suta. Jumlah gabah mereka adalah. Gabah ini sama dengan bulir padi ya nak ya. Kalau antum pernah lihat padi yang sudah dilepaskan dari batangnya, nah itu namanya gabah ya. Jadi kalau kita mau bahas soal ini, kita tulis lagi diketahui. Nah, kalau dari soal kita tulis gabah Pak Suta ya. Pertama, gabah Pak Suta sama dengan berapa? 3/4 kuintal. Kemudian gabah Pak Abbas. Gabah Pak Abbas adalah setengah dari gabah Pak Suta.
Nah, setengah dari gabah Pak Suta. Kemudian gabah Pak Gani. Nah, gabah Pak Gani berapa? 1/4 dari gabah Pak Suta. Nah, apa yang ditanya? Ditanya dalam soal ini adalah jumlah gabah mereka. Jumlah gabah mereka. Oke, jadi dalam soal nomor 2 ini hampir beberapa terkecoh ya, Ananda Ibu. Ananda Ibu langsung menjawab soalnya jumlah gabah mereka. Langsung dijumlahkan 3/4 tambah setengah tambah 1/4. Padahal jawabannya bukan itu. Karena apa? Karena kita harus mencari dulu gabah milik Pak Abbas dan Pak Gani. Karena apa? Karena gabah Pak Abbas itu setengah dari milik gabahnya Pak Suta. Berarti gabah Pak Suta ini ada punyanya Pak Abbas sebanyak setengahnya dari gabah Pak Suta ya. Kemudian gabah Pak Gani juga ada 1/4 dari gabah Pak Suta. Jadi Ananda Ibu, kita harus cari dulu gabah milik Pak Abbas dan gabah milik Pak Gani. Caranya seperti apa? Nah, karena gabah Pak Abbas itu setengah dari gabah Pak Suta, berarti gabah milik Pak Abbas itu adalah setengah dari berapa punya Pak Suta? 3/4. Kita langsung kalikan saja karena ini bentuk perkalian. Berarti gabah Pak Abbas berapa? 1 dikali 3 per 2 dikali 4. Hasilnya 3/8. Begitu juga dengan gabahnya Pak Gani. Pak Gani punya 1/4 dari gabah Pak Suta. Berarti gabah Pak Gani itu 1/4 dari atau kali 3/4 gabahnya Pak Suta. Tinggal kita kalikan juga. 1 dikali 3 per 4 dikali 4. Hasilnya 3/16. Nah, kalau yang menjadi pertanyaan adalah jumlah gabah mereka, baru kita jumlahkan. Gabah Pak Gani, gabah Pak Suta, ditambah gabahnya Pak Abbas, ditambah gabahnya Pak Gani. Itu baru tepat ya nak ya. Berarti kita tulis di sini jumlah gabah mereka berapa? 3/4 ditambah 3/8. Gabah Pak Gani berapa? 3/16. Nah, untuk menjumlahkan pecahan ini bisa antum bagi dulu. Boleh antum mengerjakan 3/4 ditambah 3/8 dulu. Atau kalau mau langsung bisa. Berarti kalau antum mau langsung seperti ini ya. 3/4 ditambah 3/8 ditambah 3/16. Langsung antum jumlahkan. Nah, antum cari KPK dari 4, 8, dan 16. Bisa pakai pohon faktor. 4, 2 kali 2. Kemudian kalau 8, 2 dikali 4. Kalau 16, 2 dikali 8. Kemudian 2 dikali 4. Kemudian 2 dikali 2. Berarti sudah jelas ya nak ya. KPK adalah nilai yang persekutuan terbesar. 2/4. Ini 2 dikali 4. Ini 2/2. Berarti karena semuanya 2 bilangannya, cari pangkat yang besar, itulah KPK-nya. Jadi KPK-nya adalah 16 ya. Ini cara untuk mencari penyebut. Kalau antum mau pakai kelipatan juga boleh. Cari kelipatan yang paling kecil di antara 4, 8, dan 16. Berarti kita bisa tulis di sini 16. Kemudian kita tutup dulu yang ini. Kita bagi 16 dibagi 4 berapa? Dikali 3. 16 dibagi 4. 4 dikali 3 12. Kemudian kita tutup yang ini sama yang ini. Kita cari yang tengah. 16 dibagi 8 berapa? 2. 2 dikali 3 6. Kemudian kita tutup lagi sisi kirinya. Kita bagi yang ini. 16 bagi 16 1. 1 dikali 3 3. Berarti hasilnya berapa? 12 tambah 6 adalah 18 tambah 3 21. 21/16. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran ya. Karena kalau mau sama-sama disederhanakan dibagi 2 tidak bisa, hasilnya berkoma. Caranya sama.
21 dibagi 16. Kira-kira 21 bagi 16 bisa nggak? Bisa ya, kita cari perkalian 16 yang tidak lebih dari 21. Kalau dikali 2 hasilnya sudah 32, berarti 1 ya. 1 dikali 16, 16, sisanya dikurang, sisanya 5. Baru kita pindahkan ke sana. 5, 16, 1. Kita tulis penyebutnya berapa? 16. Pembaginya berapa? 1, sisanya menjadi pembilang 5. Inilah hasilnya. Jadi jumlah gabah mereka, Pak Abbas, Pak Gani, sama Pak Suta, itu adalah 15/16 kuintal. Nah, kuncinya juga untuk satuannya juga perlu ditulis ya, menyesuaikan dengan soal. Alhamdulillah itu saja untuk soal pembahasan latihan MTK kita kemarin. Semoga dengan penjelasan dari Ibu sedikit banyak antum memahami ya nak ya. Jadi yang belum paham ketika sudah menjelaskan penjelasan dari Ibu sudah melihat antum semakin lebih paham ya. Jadi matematika itu tentu tidak sulit kalau kita mengazamkan di diri kita kalau kita bisa mengerjakannya ya. Syukran kepada Anda Ibu yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Kalau ada masih pertanyaan dan masih ada yang bingung, boleh dijapri ke Ibu Rahma. Agar lebih berkah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Hamdalah, hayabina nakhtatim darsana bikirati Hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya nak ya.